Nah, baik anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk pengertian teks eksplanasi yang sudah disebutkan dan dijelaskan sedikit oleh Mas Rizal dan Mbak Riza. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai teks eksplanasi. Untuk materi dari YouTube atau videonya sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Baik, di Ya, sini. Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu sekarang akan share screen untuk materi teks eksplanasi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Belum, Bu. Tapi masih loading. Sudah, Bu. Iya, Bu, Baik. sudah. Semuanya sudah terlihat Bu. ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Jelas, Bu. Bisa. Jelas sekali, Bu. Jelas, Bu. Baik, kita mulai. Nah, untuk pengertian teks eksplanasi, tadi kan sudah dijelaskan, jawaban dari Mbak Riza dan Mas Rizal itu sangat tepat. Nah, teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang urutan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ekonomi, ataupun budaya yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh teks eksplanasi. Ada fenomena COVID-19, fenomena terjadinya banjir, dan fenomena kebakaran hutan. Nah, lalu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalamnya ini ada proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa tersebut dapat terjadi. Jadi, baik peristiwa alam maupun sosial yang di sekitar kita itu yang selalu mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya ada dua tujuan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, setelah tujuan teks eksplanasi ini ada fungsi teks eksplanasi. Ada yang tahu kira-kira apa fungsi dari teks eksplanasi itu sebelum Ibu lanjutkan? Silahkan yang ingin menjawab, silahkan raise hand. Bu, boleh Ya. minta tolong digedein nggak? Soalnya tulisannya nggak kelihatan, Ibu. Oh ya, Terima kasih, Bu. sudah cukup? Cukup, Bu. Baik, terima kasih Mbak Riza. Yuk, siapa yang ingin menjawab kira-kira apa fungsi dari teks eksplanasi? Satu kalimat juga boleh. Gimana, Bu, tadi? Suaranya nggak kedengeran. Kan ini kita sudah belajar mengenai tujuan teks eksplanasi ya. Selanjutnya itu ada fungsi dari teks eksplanasi. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja kira-kira apa itu fungsi dari teks eksplanasi? Silahkan. Bu, saya, Bu, mau mencoba. Ya, silahkan Mbak Evia. Jadi fungsi dari teks eksplanasi yaitu untuk memaparkan suatu proses atau fenomena alam yang sedang terjadi, Bu. Jadi, Ibu akan jelaskan. Nah, ini dia fungsi dari teks eksplanasi. Betul sekali. Bagus Mbak Evia jawabannya. Sangat tepat. Yang pertama, itu ada menjelaskan pendekatan pemecahan masalah, memaparkan proses, memaparkan alasan, memaparkan akibat. Jadi kalau memaparkan akibat itu pasti ada sebabnya, maka ada akibatnya. Ada memaparkan solusi dan memaparkan cara-cara terjadinya suatu fenomena. Misalnya, cara-cara atau bagaimana sih terjadi suatu fenomena
siklus hujan, ataupun rantai kehidupan makanan, fenomena terjadinya tsunami, seperti itu contohnya. Lalu, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat atau urutan kejadian, dan interpretasi. Nah, di dalam interpretasi ini berisi tentang kesimpulan atau ulasan dari teks eksplanasi yang dipaparkan. Lalu, informasi yang dimuat itu bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Yang memuat informasi itu bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Tadi ada fenomena terjadinya banjir, fenomena terjadinya tanah longsor, ada siklus hujan, seperti itu. Itu juga berhubungan dengan sains atau keilmuan. Lalu, teks eksplanasi itu bersifat informatif, yaitu tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya kepada hal yang dibahas atau teks yang ditulis tersebut. Lalu menggunakan sequence marker. Sequence marker tersendiri yaitu contohnya seperti penggunaan kata pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, seperti itu. Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau tidak? Tidak, Bu. Ya, Bu. Tidak, Bu. Cukup jelas kok, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan untuk macam-macam teks eksplanasi. Nah, di sini ada macam-macam teks eksplanasi itu ada 4, yaitu teks eksplanasi sekuensial, teks eksplanasi kausal, dan teks eksplanasi teoritis, serta teks eksplanasi faktorial. Untuk teks eksplanasi sekuensial itu merupakan jenis teks eksplanasi yang menjelaskan rincian fenomena. Contohnya ada urutan siklus menstruasi, urutan siklus hujan, urutan siklus kehidupan rantai makanan. Lalu ada teks eksplanasi kausal, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai penyebab perubahan pada suatu hal secara bertahap. Contohnya proses terjadinya tanah longsor, proses terjadinya gempa bumi, seperti itu. Lalu ada teks eksplanasi teoritis, yaitu jenis teks eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan di balik suatu fenomena. Misalnya ada letusan gunung berapi, itu kan akan menyebabkan memicu bencana lain yang lebih dahsyat. Misalnya setelah erupsi itu terjadi hujan abu, lalu ada gempa vulkanik, ada banjir lahar dingin, seperti itu. Lalu ada teks eksplanasi faktorial, yaitu jenis teks eksplanasi yang menjelaskan mengenai efek dan akibat terjadinya suatu proses. Contohnya itu efek terjadinya kolonialisasi, ada fenomena kemiskinan, ada juga nanti efek terjadinya pengangguran yang terjadi di Indonesia, seperti itu. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi-materi teks eksplanasi sampai macam-macam teks eksplanasi ini? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Dari saya belum ada, Bu. Sudah cukup jelas. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai pengertian teks eksplanasi, fungsi, tujuan, ada juga ciri-ciri, lalu ada macam-macam teks eksplanasi. Nah, untuk melihat kalian memperhatikan atau tidak materi yang Ibu sampaikan tadi, yang kita pelajari tadi, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan singkat untuk kalian. Nanti yang ingin menjawab silahkan raise hand atau membuka mikrofon kalian ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tujuan teks eksplanasi. Ada 2. Coba sebutkan 2 tujuan dari teks eksplanasi. Silahkan yang ingin menjawab. Saya, Bu. Nia. Oh ya, silahkan Mbak Nia. Mbak Nia dulu ya, Mas Rizal. Tujuan dari teks eksplanasi yang satu itu menjelaskan fenomena yang terjadi,
Yang kedua, menjelaskan sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Bagus, betul sekali jawaban dari Mbak Nia sangat tepat. Ibu kasih bonus harian untuk Mbak Nia. Ayo Mas Rizal bisa mengulangi mungkin untuk jawaban dari tujuan teks eksplanasi. Baik, Bu. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa, Bu. Bagus, Mas Rizal juga dapat bonus harian dari Ibu. Lalu, tadi kan ada 4 macam teks eksplanasi. Bisa disebutkan, silahkan siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Evia. Macam-macam teks eksplanasi yaitu yang pertama, teks eksplanasi sekuensial. Yang kedua, teks eksplanasi kausal. Yang ketiga, teks eksplanasi teoritis. Dan yang keempat, teks eksplanasi faktorial, Bu. Baik, Mbak Evia, kalau teks eksplanasi kausal itu teks eksplanasi yang seperti apa coba? Teks eksplanasi kausal itu adalah jenis teks yang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya suatu hal yang bertahap, Bu. Iya, betul sekali jawaban dari Contohnya Mbak Evia. seperti proses bencana tanah longsor gitu, Bu. Iya, betul. Bagus jawaban Mbak Evia, sangat tepat ya. Bonus untuk Mbak Evia untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Nah, untuk, kan tadi ada 4 teks eksplanasi. Selain Mbak Evia, siapa yang bisa menjelaskan mengenai teks eksplanasi teoritis? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Amrina. Nah, biasanya teks eksplanasi yang teoritis itu menjelaskan tentang suatu spekulasi yang kemungkinan terjadi sesuatu. Iya, bagus. Contohnya bisa disebutkan, misalnya yang seperti apa? Belum tahu, Bu. Oh iya, dari teman-teman yang lain, mungkin bisa menyebutkan contoh dari teks eksplanasi teoritis? Saya, Bu. Iya, Mbak Salsabila, silahkan. Contohnya itu letusan Gunung Merapi, Bu. Contohnya. Iya, Ibu bagus, Mbak Sabil, jawabannya tepat, tapi masih kurang ya. Jadi untuk teks eksplanasi teoritis itu, misalnya letusan Gunung Merapi yang bisa menimbulkan bencana yang lain, misalnya ada mungkin banjir lahar dingin, lahar panas, atau awan panas, kayak gitu. Baik, mungkin itu tadi untuk materi-materi untuk materi teks eksplanasi sampai dengan macam-macam teks eksplanasi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas, Bu. Baik, terima kasih.